Baik. Terima kasih Pak Pur. Selamat malam Bapak. Bapak mudah-mudahan suara saya terdengar nih. Jelas, Kang. Jelas, Pak. Ya, bagus Pak Petrus ya. Jadi saya melihat begini, kita itu ingin memakmurkan rakyat Indonesia. Nah, apa yang terjadi sebetulnya sekarang ini alokasi lahan kita, tanah kita itu sangat jomplang. Jadi tidak berimbang dia dan tidak efisien. Ini sebetulnya bukan hanya problem sawit loh sebenarnya. Problem yang lain juga. Jadi padi, kedelai, jagung, gula, bahkan mungkin juga perkebunan yang lain ya, seperti karet, coklat barangkali. Jadi ini bukan sawit versus hutan, ini bukan. Ini problem bagaimana kita mengalokasikan lahan kita, ya, yang selama ini memang sangat tidak efisien, sangat timpang, ya, dan menurut saya sangat tidak rasional. Ya, misalnya yang paling gampang itu contohnya adalah lahan, kalau sawit kan sudahlah ada yang 16 juta, ada ya kira-kira datanya seperti itu. Sawah kita yang produknya kita makan setiap hari dari pagi sampai malam, itu hanya 7 juta. Itu produknya kita makan tiap hari. Hanya 7 juta. Nah, sekarang kalau orang mau menanam jagung, mau menanam kedelai, mau menanam tebu, sebagian besar ya di sawah itu juga sebetulnya. Ya. Jadi apa yang terjadi? Ya, nanam kedelai, geser jagung, nanam jagung, geser kedelai, dan seterusnya. Kita punya problem besar di situ. Oleh karena itu, karena lahannya nggak cukup, ya pasti impor terus. Padi itu pas-pasan dengan 7 juta hektar itu pas-pasan untuk memberi makan penduduk Indonesia yang ada saat ini dengan produktivitas petani kita yang ada sekarang. Jadi kalau ada meleset sedikit, ada gagal panen sedikit, ya pasti harus impor, itu udah pasti. Sementara memperluas, sulit. Kemana mau memperluas? Ya, bandingkan padi 7 juta. Sementara hutan produksi saja itu 60-68 juta. Yang kita nggak makan kayu sebetulnya. Sekarang coba bayangkan sekarang. Yang produknya kita makan tiap hari hanya 7 juta. Kalau sekarang kita mau menghasilkan kayu untuk kebutuhan sendiri, kira-kira berapa? Pasti kurang dari 7 juta. Pasti. Terus 68 juta itu untuk apa? Kalau menurut saya itu sekedar untuk ngawur-ngawuran aja. Ya, sekedar emosi ngawur-ngawuran yang nggak ada hasilnya. Wong nyatanya sekarang dengan kondisi hutan yang ada sekarang, dengan produksi yang compang-camping seperti sekarang, ya, itu harga kayu nggak menguntungkan kok. Bayangkan kalau semua yang diklaim sebagai kawasan hutan produksi itu hutannya bagus, seperti apa produksi kayu? Emangnya kalau produksi kayu tinggi terus semuanya jadi kaya? Ya enggak, semuanya akan miskin karena hutan, karena nggak ada harganya. Nah, ini kan cara mikir yang sebetulnya gampang banget gitu loh. Tapi kenapa menjadi sangat sulit di Republik ini? Ini problem bersama ini sebetulnya, bukan hanya problem teman-teman petani sawit, ini problem banyak pihak ya. Teman-teman coba nanti mungkin ada yang menyuarakan Pak Saiful mungkin, bagaimana dengan perkebunan yang lain? Itu juga mengalami hal yang sama. Bagaimana dengan pangan? Coba kita undang juga mengalami hal yang sama. Nah, jadi kehutanan ini yang mestinya kita itu bekerja bukan untuk sektor kita sendiri, tapi untuk Republik Indonesia. Ya. Kalau saya lebih menyejahterakan, misalnya tidak bergabung di mana-mana, cuma jadi dosen saja, ya sudah jadi dosen saja. Tapi kalau lebih bermanfaat, kalau saya juga bisa bergabung dengan organisasi yang lain, ya saya lakukan.
Tapi kalau itu justru mengurangi kemakmuran rakyat Indonesia, untuk apa saya bergabung kemana-mana? Cukup jadi dosen saja. Misalnya seperti itu. Nah, setiap keputusan itu harusnya keputusan saya ini lebih menyejahterakan rakyat Indonesia atau tidak. Wong faktanya sekarang kehutanan itu tidak bisa memberikan apa-apa. Bayangkan dengan menguasai begitu banyak lahan, kalau di mana tadi di Kalimantan Tengah tadi berapa Pak Petrus? 80% lebih lah ya. Sekarang coba dicek berapa kontribusi kehutanan terhadap PDRB-nya Kalimantan Tengah. Saya jamin kurang dari 2%, mungkin malah kurang dari 1%. Menguasai tanah segitu banyak, tidak memberikan kesejahteraan untuk apa? Gitu loh. Mari kita rasional saja. Kalau menurut saya, sudahlah, namanya agak sedikit lebih keras dari Pak Petrus. Kalau Pak Petrus kan masih sopan. Ya sudahlah, hutan produksi konversi saja yang dilepas. Kalau saya, semua hutan produksi dihapus. Bukan berarti orang tidak boleh menanam hutan loh ya. Status kawasan hutan produksinya yang dihapus. Ya, yang tetap sebagai kawasan hutan itu adalah hutan konservasi dan hutan lindung. Itu sebagai kawasan lindung. Sudah. Yang lain, hutan produksi itu kawasan budidaya, itu dikontestasikan saja. Penggunaan apa yang lebih memberikan kemakmuran bagi rakyat, ya itu silahkan rakyat memilih. Ya. Nggak usah pemerintah yang menentukan. Seperti sekarang PS. PS, perhutanan sosial. Ini ada nanam hutan. Terus kemudian gimana rakyat mau bisa dapat sejahtera? Suruh nanam tanaman pertanian. Pertanyaan saya, jadi yang lebih menyejahterakan itu ke tanaman hutannya atau tanaman pertaniannya? Kalau sekarang status PS itu saya hapus, silakan aja petani mau nanam apa saja. Akan lebih sejahtera atau lebih tidak sejahtera? Kalau lebih sejahtera dihapus saja PS-nya, kenapa harus pakai PS? Gitu. Bagi saya, kalau less structure, kalau terlalu banyak structure, itu biasanya menjadi lebih ribet. Jadi lebih baik less structure, orang lebih bebas, silahkan mau memilih, yang paling tahu pilihan terbaiknya, ya petani itu sendiri. Jadi, kita ini nggak usah berlagak pinter, sok tahu bahwa, oh petani itu akan lebih makmur kalau nanam ini. No. Mereka tahu lebih baik daripada kita yang bukan pelaku. Ya. Mereka tahu ya, market seperti apa, kesesuaiannya seperti apa, dan seterusnya. Menurut saya itu yang harus kita address. Jadi, ini bukan problem sawit saja loh ini. Ini problem banyak hal. Dan saya tahu sebetulnya sektor lain itu banyak yang mengeluh, tapi saya juga nggak ngerti, nggak berani ngomong kenapa, nggak berani speak up itu kenapa. 83%. Mau ngapain dengan 83%? Ya, itu kan hanya memperluas kemiskinan aja. Dan saya tantang, tunjukkan kepada saya satu saja contoh masyarakat yang bisa makmur dari hutan. Nggak ada. Teman-teman Pak Yanto saya tanya, tolong tunjukkan di mana? Ditunjukkan di Lampung. Itu karena ada semacam perhutanan sosial gitu. Bener nggak? Saya tolong dikoreksi Pak Yanto kalau saya salah. Dan menanam apukat. Saya tanya, yang mensejahterakan itu hutannya atau apukatnya? Lah kalau yang mensejahterakan apukatnya, ngapain diembel-embelin hutan segala macam? Sudah lepaskan saja. Apukat lebih menyejahterakan, titik. Gitu loh. Ini kok petani yang sudah nanam sawit, sudah mulai berbuah, malah suruh ganti. Kalau mengganti itu kemudian dia lebih sejahtera, that's fine. Tapi kalau mengganti kemudian menjadikan masyarakatnya lebih miskin, ya untuk apa? Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita masih setia, masih konsisten dengan undang-undang dasar kita apa enggak? Kalau enggak, ya ganti aja undang-undang dasarnya. Nah, kemakmuran rakyat itulah tujuan kita. Soal penguasaan oleh negara itu instrumen.
kuasa bisa kenceng kalau lebih menyejahterakan, oke. Tapi kalau kekuasaan yang kenceng itu tidak lebih menyejahterakan, ya kurangi dong kekuasaannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di Kalimantan Tengah tadi, coba 2000 berapa Pak Petrus tadi? 2013 atau berapa? Pasti itu dasarnya adalah Undang-Undang 41, 99. Betul. Padahal di sana jelas-jelas kawasan hutan itu yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dulunya adalah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah. Tapi itu yang menunjuk siapa? Menteri Kehutanan, abuse of power. Tapi itu bisa membatalkan perda yang ada di dalam hierarki peraturan perundangan. Nah, ini kan selama kita bernegara dengan cara yang lucu, hasilnya pasti lucu. Terima kasih, Bapak-Bapak. Terima kasih, luar biasa. Jadi kalau tadi Pak Petrus baru